Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita saksikan beberapa cuplikan video yang selama ini beredar di masyarakat tentang Habib Bahar. Saya tidak akan minta maaf. Saya lebih baik busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Sekali lagi, saya berani berkata, berani tanggung jawab dunia akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Biar rakyat yang menilai, biar masyarakat yang menilai, biar umat Islam yang menilai. Siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang berada di jalan yang hak, siapa yang berada di jalan yang batil. Apakah mereka yang melaporkan saya, yang berada di pihak kekuasaan dan rezim, atau saya yang terlapor, yang berada di pihak rakyat yang susah, rakyat yang miskin, dan saudara-saudara saya umat Islam. Tangkap ini orang, tidak perlu berdalil apa ini demokrasi, enggak ada. Selamatkan negara ini. Kalau perlu ada 10 orang, 2 orang mati untuk negara, tembak der. Saya tahu di belakang mereka ada Bohir, lawan TNI, jangan takut. Jangan dikasih peluang orang-orang begini nih, iblis-iblis begini nih. Bahar Smith itu bukan ulama nggak begitu. Ulama itu seharusnya menyejukkan, mengayomi, membawa keilmuan dan akhlaknya tinggi. Bahar Smith adalah kriminal yang berbaju agama. Dia memanfaatkan agama sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan, karena kekuasaan itu manis rasanya. Sudah saatnya memang orang seperti Bahar Smith ini ditangkap. Apa yang dia lakukan dan dia katakan berpotensi memecah belah persatuan dan memelihara dendam. Kalau Bahar tidak segera dibungkus, kemungkinan anak buahnya bisa jadi sasaran balas dendam sebagian orang. Dan kalau itu terjadi, maka ada potensi kerusuhan di antara saudara sebangsa. Bebaskan karena program asimilasi tetap bandel melakukan tindak kejahatan hingga membuat beberapa orang kesal. Bahar bin Smith juga salah satu orang yang dibebaskan karena program ini. Harusnya dengan keberuntungan ini Bahar setidaknya taubat. Padahal kata-kata kasarnya kepada presiden dulu tidak dilaporkan. Kalau mau dilaporkan pasti good lagi. Sombong saat mengatakan memilih membusuk di penjara. Akan tetapi memang sudah tabiatnya kelompok sebelah yang terkenal jualan agama. Jalan pikiran mereka sulit untuk disembuhkan lagi. Meski baru saja keluar, Bahar Smith mengaku tidak takut untuk masuk penjara lagi demi berjuang untuk rakyat, katanya. Hal tersebut disampaikannya saat dia memberikan orasi di hadapan para pengikutnya yang diabadikan dalam video. Gak ngaca ya, jelas-jelas dia dipenjara karena membuat kesalahan dengan menganiaya orang lain. Sikap sok sucinya ini benar-benar bikin mual dan muak. Perut tiba-tiba masuk angin, mau muntah rasanya. Sesekali terdengar gema takbir dari para pengikutnya yang berteriak menimpali pidato Habib Bahar. Dia terlihat sangat antusias menyampaikan orasinya. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi demi berjuang untuk rakyat, berjuang untuk Indonesia, berjuang untuk rakyat susah yang sengsara di lockdown. Dimatikan di dalam rumahnya sendiri, saya ridho, saya ikhlas, katanya begitu. Omongannya aja sudah ngaco dan malu-maluin. Sejak kapan rakyat sengsara karena di lockdown? Bahar ketinggalan berita atau terlalu banyak bertapa di penjara sehingga jadi kurang gaul. Lockdown kikimu. Lagian orang ini mau berjuang untuk rakyat Indonesia. Saya entah kenapa nggak yakin, meski berusaha untuk optimis dan berpikir positif. Coba kita tantang dia untuk segera bagikan sembako atau bansos kepada warga yang terdampak pandemi corona. Silahkan bantu gubernur seiman itu untuk menanggung beban 1,1 juta warga yang mau diberikan bansos. Atau silahkan jadi relawan tenaga medis untuk merawat pasien corona. Mau nggak ya kira-kira? Mau nggak? Biasanya sih nggak akan mau. Toh berjuang demi rakyat yang dia maksud itu kemungkinan besar adalah koar-koar provokasi rakyat dengan menggunakan agama. Kalau cuma koar-koar sambil memuncratkan air liur nggak ada gunanya. Atau maksudnya kembali lagi berjuang melakukan penganiayaan lagi. Sok berjuang demi rakyat, padahal kebebasannya membuat masalah. Dia itu disambut oleh kerumunan orang saat tiba di pondok pesantren Tajul Alawiyin, Kampung Kemang, Kecamatan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Dalam video pendek berdurasi 30 detik, Bahar pulang dengan menaiki mobil berwarna putih. Sesampainya di pondok pesantren, pimpinannya dia membuka jendela atap mobil, kemudian menyapa orang-orang yang menyambutnya. Habib Bahar kemudian melambaikan tangan sambil ikut bernyanyi bersama orang-orang yang menyambutnya. Habisi pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, teriak orang-orang yang berkerumun itu.
Dalam video tersebut tampak jelas kerumunan orang tersebut tidak mengindahkan aturan menjaga jarak atau social distancing. Bahkan ada beberapa yang terlihat tidak menggunakan masker. Itu berjuang demi rakyat atau malah menjerumuskan rakyat kena corona? Dari sini saja sudah blunder. Mau sok bela rakyat, mungkin lebih tepatnya membela rakyat yang bisa dipengaruhi dengan agama dan kafling surga mungkin ya. Lihat itu dua bocah yang dianiaya model begini mau berjuang demi rakyat. Dikit-dikit pakai kekerasan dan barbar kayak preman. Lucunya, orang kayak begini jadikan junjungan, pendukungnya pun entah sudah tidak waras atau buta, sehingga pandemi ini seolah-olah nggak pernah ada. Atau bisa jadi, Bahar sedang menikmati sorotan media terhadap dirinya. Mumpung masih lagi hangat-hangat tai ayam, dia membuat sensasi seolah ingin menantang pemerintah. Maklum, kelompok sebelah selalu menggunakan pemerintah sebagai sasaran tembak demi mendapatkan panggung dari media. Cukup buat sensasi, lalu diliput media, viral di media sosial dan jadilah terkenal. Oh, zaman sekarang gampang sekali untuk jadi terkenal ya. Satu lagi bukti nyata di negeri ini, penampilan agamis, pernah aniaya anak di bawah umur, mengumbar ujaran kebencian, menghina orang lain, mulutnya kasar, jelas-jelas salah sehingga dipenjara, tapi banyak dukungannya. Gila memang, it's really mad. Berjubah agama tapi memperbodoh orang lain yang aslinya memang sudah bodoh. Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi fenomena baru yang berbahaya di mana anak-anak muda diracuni doktrin untuk membenci orang-orang yang dianggap berbeda. Tujuan besar mereka cuma satu, menggulingkan Pancasila dan menjadikan bangsa ini sebagai negara khilafah berbasis syariat Islam. Para keturunan gurun ini terus bergerak menjaga regenerasinya dengan meracuni umat muslim Nusantara untuk selalu punya musuh dan memeranginya. Salah satu contoh adalah si keparat Bahar Kentir Smith ini yang tidak berhenti berakselerasi. Namanya keren, Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith alias Habib Bahar bin Smith. Gaya rambutnya milenial, ngaku pula cucu Nabi. Ganteng juga. Manusia sampah keturunan gurun ini memaki Presiden Jokowi dengan sebutan banci pengkhianat bangsa. Ceramahnya pun tidak jauh-jauh dari ujaran kebencian terhadap jajaran pemerintah Presiden Jokowi. Dia bilang kalau ketemu Jokowi buka saja celananya, mungkin dia sedang haid. Dia lalu sesumbar bahwa dia tidak gentar dan memilih membusuk di dalam penjara daripada harus minta maaf kepada Presiden Jokowi. Kini puji Tuhan, alhamdulillah dia kena batunya ya. Dicari prajurit TNI AD karena menghina pimpinan mereka. Dulu dia menghina Presiden Jokowi dengan menyebut Jokowi banci dan pengkhianat bangsa. Sekarang dia hina-hina Jenderal TNI menyembah pohon. Asli nekat anak kentir satu ini. Mungkin dia punya ilmu kebal, otot kawat, tulang besi, jadi nggak ada takut-takutnya sama sekali menghina dan melecehkan martabat Jenderal TNI. Ada dua jenis muslim di dunia ini, muslim radikal dan muslim moderat. Muslim radikal garis keras mengharamkan pihak lain yang tidak sejalan dengan aliran mereka. Ya, contohnya Bahar bin Smith, Rizik Sihab, Novel Mukmin, Al-Qattah, Egy Sujana dan masih banyak lagi. Upaya-upaya pergerakan mereka selama ini yang melakukan perlawanan terhadap negara telah menyumbat lorong-lorong demokrasi dan cita-cita pendiri bangsa. Mereka secara terang-terangan tanpa takut lagi menunjukkan perlawanan yang radikal dan intoleransi untuk menjadikan NKRI